Sudah direkod, Prof, Eh, tapi di komputer ya. Mudah-mudahan lancar. oh iya, aman, aman. Nanti kita kirim Google Drive. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala kita siang hari ini diperkenankan untuk bisa bertemu walau via virtual, berharap dan berdoa mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada suatu hal apa yang eh, menghalangi kita untuk melakukan proses pembelajaran kita siang hari ini, insya Allah. Eh, Rasanya baru tadi malam kita diskusi, kita lanjut lagi untuk mata kuliah metodologi penelitian ya. Oke, mungkin di ujung perkuliahan kita ini saya ingin mencoba untuk memaparkan tentang salah satu contoh case ya di dalam studi pendidikan. Ini kebetulan eh, masih cukup fresh karena kemarin saya coba membuat proposal untuk joint research, international joint research ya dengan dengan Jepang. Eh, di mana kita menggunakan pendekatan mix method ya, menggunakan mix method untuk mengeksplorasi dan sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan yang kita jalankan untuk sasaran disabilitas ya, sasaran disabilitas dengan menggunakan teknologi ya, dengan menggunakan teknologi atau namanya kita sebut dengan pendekatan asistif gitu. Nah, eh, di dalam desain penelitian ketika kita ingin mencoba menangkap perspektif literatur ya, membahas tentang literatur review dan sekaligus juga untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangan yang kita nanti coba akan integrasikan bagaimana mendapatkan suatu teori atau konsep baru untuk suatu proses pendidikan yang menyasar pada masyarakat disabilitas atau kita sebut dengan pendidikan inklusif gitu ya yang tidak membatasi pada konteks kekurangan secara fisik gitu dan menggunakan suatu media teknologi ya untuk membantu dalam proses learning yang dijalankan gitu. Nah, kita ingin mengetahui ini sebagai contoh case ya, kita ingin mengetahui uh, pertama dari sisi best practice ya di dunia, kemudian secara uh, teoritis sebetulnya masyarakat disability ini dari sisi fungsi misalnya apakah akan hambatan apa yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat disabilitas dalam mendapatkan akses untuk kesamaan, pemerataan, dan keadilan dalam mendapatkan proses pembelajaran ya dalam suatu pendidikan untuk mendapatkan hak pendidikan gitu. Nah, satu sisi perlu ada suatu regulasi juga ya karena kalau tidak ada regulasi mungkin tidak semua masyarakat disabilitas bisa mendapatkan haknya uh, dengan benar gitu. Mungkin ada yang merasa tersisihkan atau tidak mendapatkan layanan sebagaimana yang sebetulnya menjadi mandat dalam suatu sistem perlindungan hukum ya dalam undang-undang.
Nah, satu sisi yang lain, masyarakat terutama di sisi penyedia pendidikan, apakah dalam bentuk organisasi, yayasan ataupun lainnya, atau ormas, menghadapi tantangan tersendiri karena melayani masyarakat disabilitas tentunya memiliki keunikan dan membutuhkan suatu support yang kuat dan eh, terutama biasanya yang menjadi hambatan adalah dari sisi pembiayaan. Lalu bagaimana lembaga pendidikan bisa melayani mereka ini masyarakat disabilitas dan terutama nanti ketika membangun kurikulum ya, membangun kurikulum yang sesuai dengan mereka, apakah nanti sama dari sisi tingkatan atau levelingnya, kemudian dari sisi konten dan substansinya, lalu kemudian dari sisi output yang diharapkan, apakah inline dengan kurikulum yang berlaku secara umum gitu. Lalu kemudian tantangan yang lain adalah dari sisi fasilitas ini yang mendominasi ya dari keseluruhan apa persoalan atau problematika adalah dari sisi fasilitas. Nah, karena uh, mm, sasaran pendidikan di pendidikan inklusif ini adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik ya sehingga perlu penyesuaian fasilitas dan layanan yang tersedia ya di dalam sistem pendidikan yang disediakan oleh para penyelenggara pendidikan. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah kaitannya dengan teknologi. Nah, dalam beberapa case di negara-negara maju, tentunya layanan pendidikan untuk sektor disabilitas ini sudah lebih baik ya karena mereka sudah memiliki regulasi yang relatifly sudah cukup matang, lalu kemudian ditambah dengan sistem penganggaran yang memadai untuk penyediaan fasilitas pendidikannya dan kesadaran masyarakat sendiri ya untuk setara dalam mendapatkan hak pendidikan yang menjadi antara antara masyarakat sasaran yaitu masyarakat disabilitas dengan para penyelenggara tentunya menjadi matching dan gapnya tidak terlalu lebar dan mereka bisa mendapatkan hak-hak pendidikan terutama keterampilan untuk bisa berdaya guna dan para masyarakat disabilitas bisa membuat karya ya bisa berdaya dan bisa berkarya untuk mandiri dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana model pendidikan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia misalnya, apakah perlu ada pendidikan khusus gitu ya, ada ruang khusus dan sekolah khusus yang melayani mereka, ataukah sebetulnya mereka juga bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan eh, penduduk warga yang normal ya. Nah, misalnya berkuliah mereka yang memiliki disabilitas tertentu gitu, apakah bisa berkuliah di OMJ misalnya ya. Nah, nah hal ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana kita lakukan suatu studi atau kajian untuk mem- mendapatkan suatu insight, adakah pendidikan kita juga bisa melayani masyarakat disabilitas ya. Artinya tanpa harus memiliki kelas-kelas khusus gitu ya. Dengan yang ada, mampukah kita bisa mengakomodir dan menampung masyarakat disabilitas untuk bisa bersekolah dengan kita. Nah, ini kan butuh ada teknologi pendamping ya, asistif ya. Misalnya katakanlah yang tunarungu misalnya, lalu kemudian dengan suatu teknologi alat ya mereka juga bisa mendengar gitu ya. Atau yang misalnya tidak bisa melihat itu tunanetra
eh, lalu bisa juga mendapatkan akses ya ketika berkuliah di ruang publik, misalnya di perkuliahan umum gitu. Karena dengan teknologi mereka juga bisa mendapatkan materi apa yang disampaikan oleh para dosen atau para guru mereka di dalam kelas. Nah, di sinilah teknologi yang seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat disabilitas yang untuk mendapatkan hak-hak pendidikannya gitu. Nah, maka di kita perlu melakukan suatu kajian sehingga kita bisa mendapatkan apa insight baik dari masyarakat disabilitas itu sendiri yang menjadi sasaran pendidikan, kemudian juga dari para penyelenggara pendidikan, para dosen yang nanti akan mengajar dan mendampingi para masyarakat disabilitas ini yang membutuhkan penanganan khusus ya, apakah membutuhkan keterampilan khusus untuk bisa mendampingi mereka. Lalu kemudian pihak penyelenggara ya, yayasan dalam hal ini adalah tentunya para pimpinan penyelenggara pendidikan di eh, objek yang kita akan lakukan studi itu gitu. Nah, ada dua sisi ya. Dari sisi pendekatan kualitatif, kita ingin mengeksplorasi bagaimana pendidikan inklusif itu dijalankan di wilayah lain ya, di negara lain yang kemudian kita anggap sukses ya, misalnya kayak di Jepang, di negara Skandinavia, di Australia begitu, yang cukup berhasil melayani masyarakat disabilitas tanpa kemudian harus mendapatkan kelas khusus ya, kelas khusus, tapi bisa bergabung em, dengan rekan-rekan mahasiswa lain ya yang normal gitu. Tapi dengan ada asistensi pendampingan di tadi ya penyediaan teknologinya itu. Nah ini perlu perlu kita perlu kita kaji. Eh, Nanti tentunya perlu ada suatu rekomendasi, outputnya berupa rekomendasi kepada pemerintah. Mungkin pemerintah harus melakukan apa, kemudian penyelenggara pendidikan tinggi harus bagaimana untuk bisa melayani masyarakat disabilitas ini. Lalu juga masyarakat disabilitasnya sendiri juga perlu tahu apakah ada perguruan tinggi yang melayani mereka gitu ya, yang melayani mereka uh, dengan wajar ya, dengan normal dan tentunya dengan posisi dan kondisi yang bersahabat ya, friendly dengan mereka. Ya, misalnya jalan menuju kampus, apakah tersedia misalnya untuk tempat apa jalan kursi roda, misalnya yang disabilitas nggak bisa berjalan misalnya. Lalu kemudian yang tunanetra, apakah dia bisa mendapatkan akses menuju lokasi perkuliahan mereka dengan aman tanpa harus dibantu orang lain gitu ya. Lalu kemudian ketika mereka nanti duduk dengan bersama para mahasiswa yang lain, apakah di situ ada tempat duduk yang nyaman sesuai dengan kondisi mereka ini gitu ya. Lalu misalnya dosen nanti yang akan menjadi narasumber apakah juga menyediakan di situ fasilitas tadi ya teknologi untuk bisa mendengar, untuk bisa melihat, untuk bisa mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen mereka. Nah ini uh, termasuk juga lingkungan ya masyarakat apakah mendukung atau tidak karena kan misalnya kita melihat nih di lingkungan kita ya di OMJ misalnya. Itu ada sebetulnya sudah disediakan warna merah itu. Warna merah itu kan bukan tempat parkir itu ya, jalan sepanjang dari pintu masuk gerbang sampai ke kampus Fakultas Kedokteran itu sampai belakang itu ada warna merah itu kan sebetulnya jalan untuk masyarakat disabilitas itu. Kursi roda gitu ya untuk jalan. Tapi kan kenyataannya buat parkir gitu ya, ditutup gitu. Misalnya gitu ya. Jadi masyarakat aware nggak sih ya dengan kondisi itu termasuk juga eh, bagaimana membangun lingkungan yang kondusif bukan buat masyarakat disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan
tempat-tempat pembelajaran mereka. Nah, ini uh, butuh suatu studi untuk mendengarkan mereka yang disabilitas tadi, yang keterbatasan fisik, kemudian juga mendengar dari dosen gitu ya, yang mungkin mereka punya pengalaman pernah menghandle masyarakat disabilitas, lalu kemudian uh, penyelenggara pendidikan ya, yayasan atau organisasi yang memiliki fasilitas pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, seperti apa responnya. Nah, itu makanya kemudian menggunakan triangulasi dan pendekatan kualitatif ya. Ada pendekatan kualitatif dan ada pendekatan kuantitatif. Kualitatif dalam rangka untuk tadi yang mendengar, me- memastikan bahwa masing-masing pihak pemangku kepentingan eh, bagaimana pandangan mereka, perspektif mereka, opini mereka gitu. Lalu ekspektasi mereka seperti apa. Ini perlu didengar. Ya, nanti kita bisa formulasikan. Lalu kemudian uh, secara kualitatif juga kita bisa mendapatkan elemen-elemen atau variabel-variabel yang berpengaruh terhadap proses pendidikan disabilitas itu sendiri. Nah, itu nanti kajian melalui kajian pendekatan kualitatif akan kita bisa mendapatkan informasi itu secara komprehensif ya. Nah, lalu pendekatan kuantitatif dilakukan dari mana gitu ya? Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk bisa tadi ya kita bisa mengukur ya, bisa mengukur misalnya yang sudah ada misalnya di katakanlah di OMJ lah misalnya. Di situ kita bisa menggunakan purposive sampling ya, di mana nanti sampel itu adalah mahasiswa disabilitas kalau ada begitu. Lalu kemudian kelas yang di dalamnya ada masyarakat disabilitas. Lalu kemudian dosen yang pernah mengajar masyarakat disabilitas. Lalu kemudian penyelenggara ya, dalam hal ini mungkin bisa saja BPH gitu ya, yang menyediakan sarana prasarana pendidikan, kita bisa lakukan apa survei juga, wawancarai atau wawancara mendalam untuk mendapatkan masukan, insight dan kita bisa ngukur sampai sejauh mana mereka berkomitmen dan sekaligus tantangan yang dihadapi ya di dalam layanan tersebut. Nah, itu kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan dan mengukur ya dan mengukur elemen-elemen yang tadi sudah kita kaji di dalam pendekatan kualitatif itu bisa kita ukur gitu ya, bisa kita ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana dan pada tingkatan mana beberapa elemen-elemen itu bisa terrealisasi atau bisa dijalankan. Lalu kemudian desain ya kita buat desain sequential explanatoris. Kenapa ada desain sequential explanatoris? Karena apa nanti yang kita akan gunakan variabel-variabel kemudian parameter itu berdasarkan dari kajian-kajian kualitatif sebelumnya. Jadi ada sekuen ya, ada keterhubungan yang kemudian kita akan uji dan mendapatkan validasi. Nanti kita bisa membangun sebuah model pendidikan inklusif eh, masyarakat disabilitas ya, berbasis teknologi itu seperti apa sih modelnya? Nah, itu nanti output yang diharapkan dalam studi ini gitu, dalam riset ini. Nah, pendekatan yang digunakan adalah mixed method gitu ya. Kenapa ya tadi? Karena ada bisa kita menggunakan triangulasi data. Kita bisa memvalidasi pihak-pihak yang berkepentingan tadi. Kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif karena kita mendengar nih dari responden masyarakat disabilitasnya sendiri, lalu kemudian uh, pihak dosen, lalu kemudian penyelenggara pendidikan itu kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh tentang bentuk atau model yang kita uh, analisa. Termasuk juga untuk proses pengembangan modelnya. Gimana sih kita bisa mengembangkan dan uh, apakah kemudian ini bisa dikontekstualisasi temuan yang kita nanti dapatkan kemudian bisa direalisasikan atau tidak modelnya. Itu nanti akan terkonfirmasi dengan sendirinya dengan menggunakan mix method itu. Nah, pendekatan kualitatif, apa yang dilakukan di dalam pendekatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam,
observasi lapangan, analisis dokumen kebijakan. Itu kita buka ya untuk mendapatkan masukan. Kita bisa menemukan teori, mendapatkan konsep baru dari kajian-kajian studi artikel yang dilakukan oleh peneliti lain. Kita akan buka-buka kembali, termasuk juga informasi terkait dengan praktek-praktek yang sudah dijalankan ya di negara lain untuk kita bisa lakukan comparing. Nah, kemudian pendekatan kuantitatif tentunya kita survei gitu ya untuk mendapatkan tadi persepsi, sikap, pengalaman ya dari para dosen, kemudian mahasiswanya itu sendiri, orang tua ya dengan mendapatkan masukan, pandangan, persepsi itu kita bisa melakukan perbaikan ya untuk mengembangkan ya kita bisa mengembangkan dari existing condition ya kondisi yang sedang berjalan seperti apa lalu kemudian kita bisa simulasi untuk mendapatkan model yang lebih baik gitu ya. Kemudian analisis data ini juga dilakukan dalam pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih terukur ya misalnya hubungan antara hubungan antara fasilitas kemudian hubungan dengan kebijakan yang dibuat atau peraturan yang dibuat ya regulasinya lalu kemudian eh, dari mahasiswa ya disabilitas seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa dianalisis nanti tentunya kita bisa mendapatkan informasi bentuk intervensi yang tepat ketika ingin mengembangkan model yang kita rekomendasikan tadi. Itu lebih strength forward ya. Lalu kemudian kita juga bisa menguji hipotesis ya. Kalau ternyata memang memberikan peluang di dalam analisis kualitatifnya, lalu kemudian kita bisa menemukan suatu hipotesis. Nah, hipotesis itu bisa kita uji juga sekalian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, kita bisa uji T, ANOVA, regres, ya. ANOVA itu analisis varian, ya. Nah, analisis ini bisa untuk membedakan misalnya dari posisi sebelum dan sesudah adanya suatu kebijakan, atau misalnya uh, ada suatu perbedaan treatment yang kita bisa ukur efektivitasnya, yaitu bisa menggunakan ANOVA. Itu ada di statistik memang. Jadi eh, kita bisa menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian validasi silang ya, validasi silang. Nah, validasi silang itu dilakukan untuk menguji kehandalan dari model. Jadi kalau kita sudah menemukan suatu model misalnya, maka model itu bisa kita uji gitu ya. Apakah ini model bisa kita yakini kebenarannya untuk menjadi sebuah alat intervensi dalam pendidikan atau tidak. Nah, gitu nanti bisa menggunakan statistik itu. Oke, berikutnya. Nah, desain penelitian sequential explanatory ini eh, udah banyak sekarang ya dan beberapa perguruan tinggi besar seperti yang saya sampaikan cenderung mengarah ke sini karena di sini peneliti benar-benar akan teruji kematangannya dan sekaligus pengetahuan dan pemahaman tingkat pemahamannya karena di sini kan mengemadukan ya antara teori penguasaan terhadap teori dengan praktek ya dengan realita ketika dia gunakan teori itu dalam sebuah uji apakah untuk mengukur apakah untuk misalnya melakukan piloting atau menggunakan teori itu untuk membandingkan misalnya itu akan terlihat lebih komprehensif ya, akan terlihat lebih lengkap ya ketika berbeda dengan misalnya kita hanya mengkaji secara kualitatif itu eh, dari pembuktian terhadap teori yang dikaji itu sampai sejauh mana berimplikasi terhadap praktek ini nggak terlihat ya kalau kita hanya menggunakan pendekatan kualitatif itu.
Saya kira untuk doktoral, saya menyarankan gunakan desain-desain mix method untuk kita benar-benar bisa memastikan bahwa kita tahu dan kita paham, lalu kita bisa menggunakan pengetahuan itu ya untuk mengeksekusi atau untuk mengambil suatu tindakan. Nah, lokasi penelitian ya, kita bisa tentunya menentukan mana yang paling mungkin untuk bisa dilakukan, direalisasikan, dan bisa kita jangkau, kita bisa punya akses, ya itulah yang kita akan pilih. Dan kita dalam suatu riset tentunya butuh supporting ya, butuh supporting, kita butuh mitra, kita butuh dukungan ya dari kampus kita tentunya ataupun dari pihak-pihak lain ya. Makanya dalam suatu studi itu ada mitra penelitian. Tuh. Lalu kemudian juga yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan waktu karena biasanya semua ada batas limitasinya ya, nggak mungkin unlimited ya, pasti limited ya, terbatas timeline waktunya jelas gitu. Lalu populasi dan sampel. Nah, karena ini contoh ya untuk suatu joint research sehingga tentunya kita harus menentukan dan mencantumkan kita akan bekerja sama dengan universitas mana gitu ya, dengan mitranya siapa dan seterusnya gitu. Termasuk populasi sampel nanti yang akan kita tarik datanya dari mana dan siapa dan seterusnya itu ditentukan di sini. Termasuk teknik pengambilan sampelnya juga ya, termasuk teknik pengambilan sampelnya juga. Kemudian jumlah sampel ini juga menjadi concern. Kita bisa menggunakan Slovin ya untuk menggunakan apa namanya menggunakan formulasi dan menentukan jumlah sampel yang direkomendasikan yang bisa diakui secara representasinya secara statistik gitu ya. Karena kalau kita asal saja tanpa memperhitungkan formulasi statistik, pengakuan itu yang mungkin akan menjadi tantangan. Bisa jadi uh, penelitian kita tidak bisa diakui secara akademis oleh masyarakat akademis lainnya karena tidak menggunakan norma yang standar, terutama dalam menentukan berapa sampel yang diizinkan untuk bisa mewakili suatu populasi tertentu. Nah, ini juga menjadi concern kita dalam pendekatan kuantitatif. Nah, berikutnya adalah teknik pengambilan sampel. Uh, Nah, ini ada sampling kuantitatif, ada sampling kualitatif ya. Jadi baik kuantitatif maupun kualitatif kan ada sampel ya yang akan kita tarik. Nah, ini juga tentunya akan ditentukan dalam perhitungan jumlah yang direkomendasikan, misalnya menggunakan rumus Slovin misalnya, lalu kemudian dari sisi kualitatif untuk wawancara dan observasi kita juga menentukan ya berapa orang yang direkomendasikan agar masukan-masukannya bisa diterima sebagai sebuah pendapat umum yang mewakili atau menjadi representasi dari populasi yang kita teliti. Lalu ini jumlah sampel tadi sudah dibahas. Nah, hal lain adalah di dalam pendalaman di analisis kualitatif kita perlu menganalisa dokumen-dokumen ya. Nah, karena ini kaitannya dengan kebijakan, kaitannya dengan pelaksanaan di lapangan, kemudian uh, kaitannya dengan dukungan teknologi yang akan menjadi basis di dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian ada satu lagi karena ada kata Islam, sehingga nilai-nilai keislaman di dalam pendidikan inklusif itu menjadi suatu pertimbangan atau menjadi motivasi atau spirit ya di dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. Nah, itu perlu dikaji secara kualitatif dokumen-dokumen yang tersedia kaitannya dengan 4 poin tadi. Nah, lalu kemudian ketika menjalankan atau melaksanakan riset dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, maka tentunya kita akan menentukan alatnya ya instrumennya. Nah, instrumen itu kita ada beberapa poin
yang perlu dipertimbangkan dan harus available ya di dalam riset, yaitu kuesioner ya. Salah satunya adalah kuesioner. Ya, kuesioner ini eh, akan kita gunakan untuk menarik data dari responden. Nah, kemudian menggunakan apa? Skala Likert. Ya, misalnya menggunakan skala Likert. Lalu kemudian karena ini kaitannya dengan triangulasi data, sehingga juga perlu ada counter, ada 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 counter terhadap suatu opini, yaitu yang kita bisa ambil dari triangulasi pihak kedua, yaitu penyelenggara. Jadi kita bisa mengevaluasi sekolah atau pendidikan tinggi yang menyatakan pendidikan yang diselenggarakannya itu inklusif gitu ya. Nomor Nah, 3, itu wali nasab dan wali. ya, Mbak Indah, ada yang mau ditanyakan? Nah, di dalam responden, di dalam instrumen yang kita buat di kuesioner itu ada form-form ya yang perlu disediakan agar kita bisa memahami tentang identitasnya, kemudian profilnya, ya kemudian manajemennya. Itu eh, poin-poin di luar 9 aspek manajemen yang ada. Nah, menemukan angka 9 aspek itulah yang menjadi tugas dalam studi pendahuluan, yaitu di pendekatan kualitatif ya. Jadi kalau kita tidak mengeksplorasi dan tidak melakukan pendekatan kualitatif, maka angka 9 aspek itu bisa jadi tidak kita temukan atau asal saja. Nah, yang menarik di sini adalah kalau di dalam penelitian misalnya disertasi begitu, kita tidak cukup hanya mengutip atau menukil dari artikel orang lain ya. Jadi harus dari hasil pengembangan kajian yang kita lakukan ya, harus mengambil dari kajian dari yang kita lakukan. Itu bedanya ya. Jadi ketika kita menemukan suatu instrumen, menentukan variabel, itu variabelnya hasil dari eksplorasi kajian kualitatif gitu ya. Itu kalau di tingkat disertasi seperti itu. Walaupun dalam kenyataannya ya kadang ini sangat tergantung juga nanti dengan pagar-pagar di institusi masing-masing ya. Sampai seberapa kuat pagar-pagar untuk menjaga kualitas standar suatu riset sangat ditentukan nanti oleh apa, dosen penguji, dosen pembimbing itu nanti yang akan menjadi pagar eh, kualifikasi dan kualitas studi atau hasil studi yang dilakukan. Tapi sebagai sebuah gambaran seperti itu yang pada umumnya dijalankan ya di perguruan tinggi besar gitu ya. Nah, skala pengukuran kesiapan guru misalnya itu juga uh, menjadi salah satu instrumen dalam penelitian kuantitatif yang nanti kita bisa ukur seberapa siap mereka dalam 3 aspek misalnya, aspek motivasi, nilai, konten, dan operasional. Nah, itu juga kita bisa dapatkan dari analisis kualitatif sebelumnya. Termasuk juga untuk menilai efektivitas penggunaan teknologi asistif, ya, teknologi pendamping bagi masyarakat disabilitas. Bagaimana persepsi mereka, kemudian pengalaman mereka dengan menggunakan teknologi itu. Ya, apakah cukup efektif membantu dan mendapatkan tujuan-tujuan pembelajaran atau tidak. Ya, kemudian instrumen penilaian implementasi nilai-nilai Islam. Nah, ini sudah lengkap ya. Jadi ketika bicara tentang pendidikan inklusif bagi masyarakat disabilitas dengan menggunakan nilai-nilai keislaman itu, maka uh, ada ada 4 aspek gitu ya, aspek terkait dengan fasilitas pendidikannya, kemudian pengajarnya, gurunya, ya kemudian teknologi yang digunakannya dan kaitannya dengan nilai-nilai keislaman yang digunakan sebagai dasar ya di dalam melayani mereka, di dalam menjalankan apa operasional, lalu kemudian tentunya semangat ya yang mendasari dari suatu proses pembelajaran. Ya, ini fase-fase yang tadi sudah dibicarakan sebetulnya ya. Jadi ada
ada observasi diawali dengan pengamatan dulu, lalu kemudian setelah kita mendapatkan awal informasi ya, informasi awal dari hasil observasi itu, lalu kemudian kita perdalam dengan menggunakan wawancara ya, kita mewawancarai untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari responden. Nah, di fase kuantitatif tentunya setelah adanya collecting data, kita analisa data dan uh, penyebaran apa survei ya untuk mendapatkan triangulasi data dari peserta didik, kemudian dari guru, uh, orang tua misalnya, dan mungkin ada ditambahkan dari penyelenggara pendidikan ya uh, untuk melakukan cross check. Nah, kemudian setelah itu baru diintegrasikan data hasil informasi yang kita peroleh di data kualitatif, kemudian kita sinkronisasi dengan data kuantitatif untuk mendapatkan suatu model ya. Nah, kemudian kita validasi modelnya. Apakah modelnya bisa diterima oleh oleh peserta didik oleh peserta didik nanti ya masyarakat disabilitas, bisa diterima juga oleh guru-guru atau dosen yang akan menjadi pengajar pendidik, lalu kemudian penyelenggara pendidikan apakah mereka keberatan atau tidak dengan menggunakan suatu model yang direkomendasikan. Itu validasi dengan menggunakan personality ya, dari aspek apa namanya opini. Lalu kemudian bisa diuji coba ya, diuji coba modelnya begitu. Apakah tidak ada penolakan, kemudian kalaupun ada penolakan berapa persen misalnya. Nah, ini bisa diuji coba terbatas ya, diuji coba terbatas. Ya, ringkasan metodenya kalau kualitatif berarti kita ada dua instrumen, wawancara dan observasi, kuantitatif survei untuk mendapatkan data, untuk mengumpulkan data gitu ya. Lalu kemudian kita gabungkan, kita integrasikan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh, untuk mendapatkan suatu model gitu ya. Lalu kemudian modelnya divalidasi ya, menggunakan uji coba dan diskusi FGD gitu ya. Nah, baru kemudian kita bisa mengatakan model ini relevan atau tidak. Nah, kurang lebihnya seperti itu. uh, Suatu metode mix method dalam suatu pendekatan research ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ini hanya sekedar sharing saja. Silakan, Prof, bertanya Prof, silakan. uh, terkait dengan pembahasan tentang mixed method, Prof, itu kan, karena memang perencanaan saya ini Prof dengan penelitian ya ingin saya konsultasikan nantinya itu adalah tentang metodologi mixed method rencananya Prof. Dan kebetulan saya masih sekarang masih ada di NTB Prof itu kan, yang rencana tempat penelitian nanti insya Allah itu Prof itu kan. Itu uh, kira-kira Prof dengan mixed method ini perlu nggak kita harus ada di lokasi apa enggaknya sih Prof? Itu. Jadi Ya, misalkan untuk referensinya itu Prof, untuk referensinya apakah bisa kita by online aja atau memang harus terjun di lapangan juga Prof? Karena dengan kondisi kanan-kanan Prof. baik. Cukup? Ya cukup Prof. Ya. Ya, makasih dan appreciate sudah tertarik dengan mixed method untuk pendekatan yang akan kita gunakan di studi akhir kita. Jadi tadi seperti yang sudah kita paparkan sebelumnya ya, Mas, kita ketika sudah berkomitmen dengan mixed method ini, maka kita harus komitmen dengan langkah-langkahnya gitu ya. Nah, langkah-langkahnya itu komponen-komponen utama tadi yang kita sebutkan sebetulnya masih bisa kita elaborasi lebih jauh. Tapi komponen dasarnya ketika bicara di kualitatif misalnya, itu kan ada dua. Ada dua metode atau teknik pengumpulan data yang mau tidak mau kita harus lakukan. Yang pertama adalah melakukan apa wawancara dan observasi ya. Nah, wawancara ini kan sekarang dengan teknologi sebetulnya bisa juga dengan jarak jarak jauh ya, dengan
melakukan apa telepon atau kita juga wawancara bisa menggunakan media lain yang memungkinkan untuk kita bisa mendengarkan dan mendapatkan respon eh, dari objek ya dari sasaran atau responden kita gitu. Itu bisa. Nah, cuma yang memang butuh keseriusan adalah observasi. Karena observasi ini kita bicara tentang bagaimana uh, suatu dinamika, suatu fenomena itu bisa kita tangkap secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi, uh, misalnya kita ingin tahu bagaimana seorang, apalagi ini contoh ya, contoh misalnya di masyarakat disabilitas. Kita pernah nggak melihat ya masyarakat disabilitas datang ke kampus misalnya pakai kursi roda misalnya. Pernah nggak kita melihat itu? Ya jangan sampai kemudian kita bercerita kita sendiri belum pernah melihat misalnya. Lalu kemudian pernah nggak kita bicara dengan mereka kesulitan mereka seperti apa ketika datang dari rumah sampai ke kampus gitu ya. Mungkin mereka bisa cerita. Saya mungkin ketika sampai di kampus, kalau lokasi gedung nggak ada masalah. Tapi ketika saya mau naik ke ruangan, ternyata tidak ada fasilitas apa namanya sampai ke titik itu karena di situ ada undakan gitu yang harus dilalui. Sedangkan kursi roda nggak bisa lewat undakan, dia harus jalan lurus gitu dan ternyata tidak tersedia itu jalan lurus sehingga terpaksa saya harus apa digendong ya saya uh, harus apa namanya butuh bantuan orang lain lah untuk bisa mencapai ke situ itu. Oh berarti apa namanya fasilitas atau di 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 lokasi tidak cukup bersahabat dengan masyarakat disabilitas misalnya. Nah, kalau kita nggak pernah berkunjung ke situ, kita mungkin tidak akan bisa melihat ya dan nggak bisa mengetahui bagaimana kesulitan dan kebutuhan dari masyarakat disabilitas ini untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak gitu. Nah, maka harus ada observasi itu ya. Jadi dalam mix mau tidak mau yang menjadi tantangan adalah kita harus bersentuhan langsung dengan objek yang kita teliti. Ya, lah, lalu kemudian eh, yang kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua ya? Yang pertanyaan kedua ada ya? Apa, Mas? Apa itu? Sebenarnya lebih mengarah gini, Prof, itu kan lebih mengarahnya terhadap judul yang saya ambil ini, apakah eh, bisa saya menggunakan metode mixed method atau tidaknya itu kan? Gini, judul yang rencana saya itu kan, Prof, itu model manajemen tahfiz eh, dalam pondok pesantren Aisyah dan Wahyul Quran Sumbawa, Prof, itu rencananya, Prof. Apakah bisa saya menggunakan metode mixed method itu, Prof? Atau apa hanya untuk apa namanya? Apakah kuantitatif saja, apa kualitatif saja, Prof? Tapi saya sebenarnya pengennya yang mixed method, Prof, dari judul yang saya ingin ajukan ini, penelitian saya, Prof. Bagaimana, Prof? Dari judulnya, jadi dari judulnya aja, Prof. Ya, metode apa? Maaf tadi. Pengen saya menggunakan metode mixed method Metode dengan mixed method. dengan judul. Ya bisa apa enggaknya? Ya, gini, eh, sebetulnya kan penelitian itu sangat tergantung pada ujung akhir yang kita ingin dapatkan itu berupa apa gitu ya, berupa apa? Apakah berupa sebuah apa temuan noveltisnya itu suatu teori atau suatu konsep misalnya, kemudian atau suatu model gitu ya, suatu model, suatu skim misalnya, atau suatu alat ya, suatu alat. Jadi eh, untuk membutuhkan validasi dan pengujian terhadap temuan yang kita akan hasilkan dalam studi kita ini, itu sangat nanti akan ditentukan metodologinya, ya. Jadi seperti saya pernah sampaikan, ketika kita mau melakukan suatu riset, ini saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Prof. Atok ya ketika saya
atau ilah ya ketika beliau menyampaikan dalam salah satu kuliah metodologi itu, ketahuilah sebelum Anda melakukan suatu riset, pastikan Anda harus tahu apa yang Anda ingin capai gitu. Apa yang Anda ingin hasilkan gitu. Karena apa yang Anda capai dan akan Anda inginkan hasilnya itu akan nanti menentukan jalan ke arah situ ya. Kalau misalnya hanya sekedar melakukan suatu legitimasi terhadap suatu teori atau konsep tertentu, misalnya, ya mungkin cukup dengan kajian kualitatif, gitu ya. Ya makanya di dalam apa proposal itu ini juga nanti masing-masing perguruan tinggi memiliki model yang berbeda-beda ya. Tapi saya masih ingat ketika di ujian eh, proposal disertasi saya di UIN Syarif Hidayatullah itu eh, kita harus bisa menjelaskan mengenai dua konsep ya, dua konsep dua konsep yang pro dan kontra gitu. Nah, di situ nanti kita harus bisa tahu gap gapnya itu apa. Itu di awal sudah dijelaskan itu. Ya, gapnya itu apa? Itu kualitatif itu wajib tuh. Ketika kita mau melakukan suatu analisis kualitatif, maka kita harus tahu teori uh, backbone teori ya, grounded teori yang menjadi dasar itu uh, yang pro dan yang kontra kita harus tahu itu. Nah, sehingga kita akan mengisi gap yang nanti kita mau isi, yang merupakan hipotesis kita yang kita mau uji itu, sehingga nanti eksplorasi dan kajian yang kita lakukan itu untuk mengisi gap itu, gitu. Nah, makanya yang muncul sebuah novelty ya, sebuah kebaruan terhadap konsep yang sudah existing atau teori yang sudah existing itu. Nah, itu kalau kalau memang itu arahnya ya cukup dengan pendekatan kualitatif. Tapi kalau kita misalnya ingin menguji apakah efektif atau tidak suatu model dijalankan, nah itu harus ada pengukuran kalau bicara tentang efektivitas. Misalnya efektivitas model pembelajaran tahfiz misalnya X misalnya model X ya dalam proses pembelajaran di tahfiz misalnya itu kita bisa mengatakan ini efektif atau tidak gitu ya. Ini seperti apa gitu. Nah, untuk bisa mengukur dan menilai, maka butuh tools ya, butuh alat. Nah, kalau butuh alat berarti itu pendekatan kuantitatif gitu ya. Itu pendekatan kuantitatif. Jadi tergantung pada tujuan eh, penelitian kita. Ya, sementara gitu ya, Mas. Ya, kalau kemarin si Prof sebenarnya kan dari judul itu kan pengaruh manajemen tahfiz. Kalau pengaruh manajemen tahfiz kan sudah pasti kuantitatif tuh Prof kan. Kalau pengaruh gitu kan. Ya. Tapi dengan karena agak tertarik sih dengan metode mixed method itu Prof itu kan antara menggabungkan kuantitatif dengan kualitatif Prof itu kan. Makanya Mm-mm. pengen saya gunakan metode itu, makanya gunakan dengan model model manajemen tahfiz itu Prof. Apakah masuk nggak metode mixed method di dalamnya? Tatkala saya menggunakan model manajemen tahfiz Prof Ya. itu. Nah, kalau Mas Awin ingin menemukan suatu model tertentu dan kemudian akan menguji keandalan model itu, maka di situ harus ada pengukuran, gitu Mas. Harus ada pengukuran. Nah, pengukuran itu yang paling mungkin adalah pendekatan kuantitatif. Nah, tapi kalau kita sendiri eh, belum menemukan suatu model, katakanlah model itu betul-betul baru, maka harus dua pendekatan. Kualitatif dulu, kita harus bisa meyakinkan bahwa konsep yang kita temukan itu, yang kita ajukan itu sesuatu yang logik, sesuatu yang tertelusur gitu ya, memiliki referensi yang kuat gitu ya, dan bisa diuji secara teoritis gitu. Nah, itu satu langkah yang perlu dilakukan. Lalu kemudian kita ingin menguji efektivitas dari model itu. Nah, itu harus diukur dengan menggunakan statistik itu.
Jadi mix itu. Tapi kalau ternyata katakanlah model itu sudah dijalankan dan menurut pandangan para ahli atau berpendapat bahwa model itu sangat efektif. Lalu kemudian kita ingin menguji model itu. Nah, itu bisa cukup dengan pendekatan kuantitatif misalnya. Jadi ini tergantung nanti pada luaran outcome yang mau kita hasilkan dari apa dari riset kita. Itu Mas Awin. Baik, Prof, itu. Terima kasih banyak, Prof, arahannya, Prof. Ya, sami-sami. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Mas Nasihin, mau tanya Mas? Ya, Prof. Prof, kalau mix ini eh dalam apa ya kalau bahasanya ya? Tahapannya gitu, Prof. Bisa berbarengan atau kualitatif dulu baru kuantitatif atau kuantitatif dulu baru kualitatif, Prof. Ya, Eh, eh, apa sistematikanya atau tahapannya gitu, Prof. ya, ya, makasih Mas. Ini pertanyaan bagus ya. Eh, kita memang harus harus firm dengan metode ini. Memang betul. Jadi ini tahapan ya. Jadi bukan eh, bukan berjalan simultan. Jadi lakukan dulu analisis kualitatif. Ya, kenapa? Karena itulah nanti yang akan kita temukan variabel-variabel, elemen-elemen, indikator-indikator, gitu ya. Dari hasil kajian kualitatif itu kita nanti akan menemukan itu novelties pertama itu nanti dari situ. Yang kemudian kita tidak lanjuti dengan pendekatan kuantitatif gitu. Nanti ketika kita menyusun kuesioner, kita ketika kita akan menyusun instrumen untuk lakukan survei misalnya, itu basisnya itu dari analisis yang sebelumnya. Makanya harus sekuen, ya disebut dengan sekuen itu. Ya sekuen. Nah, sekuen urutannya dari situ gitu. Ya Mas Nasin. Jadi emang uh, tantangannya kita selesaikan dulu di Res- kualitatifnya itu. respondennya, Prof. Res, eh, respondennya, Prof. Sama nggak, Prof? Jadi di dalam analisis kualitatif itu kan kita pertama kan ini dulu ya mengkaji secara teoritis ya, Ya. mengkaji secara teoritis. Lalu kemudian kita lakukan observasi, ya observasi. Lalu kemudian kita bisa mewawancarai, Wawancara. mewawancarai, ya mewawancarai. Itu kalau di dalam penelitian secara umum itu sebutnya pra-research ya, pra-research Nah, tapi pra-researchnya mendalam ya tidak hanya sekedar apa membaca artikel lalu kemudian kita punya eh, kapasitas pemahaman, tapi lebih dari itu kita di situ sudah langsung menganalisis apa dasar teori konsepnya begitu, lalu kemudian kita mengkonfirmasi sasarannya, ya mengkonfirmasi sasarannya. Nah, pertanyaan apakah nanti respondennya sama? Bisa aja sama, ya bisa aja sama. Tapi bisa juga berbeda ketika kemudian dilakukan observasi, ternyata eh, sasarannya bukan di situ, misalnya. Contoh sederhana misalnya eh, ketika bicara tentang pendidikan inklusif, misalnya, yang memegang peran utama itu siapa sih? Apakah penyelenggara pendidikan perguruan tinggi atau sekolah? Gitu? Ataukah yang memegang peran utama itu adalah peserta didiknya, mahasiswanya, gitu. Misalnya, nah, mungkin asumsi kita, anggapan kita di awal riset bahwa yang menentukan ini adalah dari pihak eh ini suaranya ini ya. Maaf. Misalnya anggapan kita, asumsi kita
bahwa yang menentukan ini adalah penyelenggara pendidikan tinggi mau atau tidak sih eh, melayani masyarakat disabilitas gitu ya di kampus gitu. Mungkin awalnya begitu, tapi ketika kita observasi, kita mendapatkan wawancara kepada penyelenggara, kepada peserta calon peserta didik, masyarakat disabilitas misalnya, oh ternyata ini eh, bukan masalah mau atau tidak misalnya, tapi karena tidak ada tidak ada aturan gitu ya, tidak ada aturan dan tidak ada apa mandatori gitu. Ya, jadi akhirnya penyelenggara ya akan mencari yang mudah-mudah saja gitu. Ngapain kita mikirkan masyarakat disabilitas misalnya, ngurusin yang normal aja susah misalnya gitu ya. Nah, eh, cenderung masyarakat akan memilih yang pragmatis begitu, yang mudah-mudah begitu gitu. Tapi kalau kemudian ada regulasi, misalnya yang berlaku di sektor keuangan itu ada regulasi itu harus melayani usaha mikro kecil 20% gitu ya dalam portofolio pembiayaannya, misalnya gitu. Nah, karena apa? Karena bank itu cenderung nggak mau melayani usaha mikro, risikonya tinggi, mudah hilang, kredit macetnya besar gitu ya. Nggak mau tuh melayani itu. Tapi karena dipaksa oleh otoritas, you kalau mau ingin berlanjut usahanya gitu, maka Anda harus laporkan kepada kami bahwa Anda melayani 20% dari portofolio Anda, 20% untuk melayani usaha mikro. Kalau tidak akan saya beri sanksi. Nah, akan diberi sanksi gitu kan. Ya akhirnya apa? Ya mau tidak mau ngikutin tuh bank ngasih usaha mikro gitu. Sama juga dengan pendidikan tinggi gitu. Nah, persatuan dengan pendidikan tinggi gitu. Kalau tidak ada otoritas dan tidak ada mandat, tidak ada apa namanya mandatori untuk melayani masyarakat disabilitas, ya cenderung tidak akan melayani itu gitu. Nah, itu contoh. Ya, itu contoh. Nah, itu hasil dari apa? Dari observasi, gitu. Dari observasi setelah kita menanyakan, setelah kita mendengar, oh ternyata begitu. Nah, baru kemudian kita formulasikan instrumennya. Ya, kita instrumenkan yang tadinya itu sasaran utamanya itu adalah penyelenggara pendidikan tinggi, misalnya dengan mahasiswa, gitu. Ada tambah lagi, oh berarti butuh suara dari pemerintah gitu. Ya, jadi bisa berubah setelah analisis kualitatif. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Ada lagi? Kita sampai jam 3 ya. Ada waktu 6 menit. Kalau ada yang mau, Lanjut lagi. kalau ada. Boleh, boleh sedikit, Bro? Ya silakan Mas. Baik, mungkin ini agak menyimpang. Pertama kaitannya dengan tadi kan di Mukadimah itu menarik, Prof. Terkait dengan tadi kita berbincang tentang akses yang sama lah mereka yang penyandang disabilitas dan mereka yang normal untuk di lembaga pendidikan. Di peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 itu pemerintah tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dan kemudian eh, Permendikbudristek yang tahun 2023 terbaru nomor 48 tentang akomodasi dan yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini, formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada halaman ke berapa ini? Keempat, terkait dengan bab 2 bagian ke-1 tentang fasilitas penyediaan akomodasi yang layak itu kan diantaranya huruf A itu penyediaan dukungan anggaran dan atau bantuan pendanaan. Kemudian yang B adalah penyediaan sarana dan prasarana. C. Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang D itu adalah penyediaan kurikulum.
kalau kita lihat realita di lapangan itu memang adanya peraturan itu dan Permendikbud yang tadi nomor 48 tahun 2023 itu, sekolah memang hari ini mau tidak mau mereka harus menerima siswa yang mohon maaf penyandang disabilitas. Namun memang sebenarnya kita tidak tahu apakah kalau kita baca di bawah-bawahnya itu memang sekilas saya membaca yang pemerintah itu memberikan penganggaran juga gitu ya pemerintah daerah. Tapi memang terkadang sekolah-sekolah itu memang tidak mampu untuk melakukan itu. Dan terkadang Prof diterima tapi mereka yaitu tidak diberikan pendidikan yang layak. Memang betul tadi yang disampaikan Prof. Kalau tidak ada mandatory spendingnya atau tidak ada perintahnya kan itu pasti tidak dilaksanakan. Walaupun ada pun kadang-kadang ya begitu. Seperti rambu-rambu jalan segala macamnya kan kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah dan juga Permendikbudristek itu seharusnya sudah clear. Yang jadi permasalahannya sebenarnya apa sih Prof ya? Peraturannya yang kurang ditegakkan atau memang kebiasaan kita yang memang begitu sehingga kalau Prof dulu mengibaratkan kalau kita mau bikin apa dulu itu pizza, kita sudah tahu nih pizza itu bentuknya kayak itu tuh. Kemudian bumbu-bumbunya ini itu. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, ada pendapat sebagian saya tanda petik teman-teman gitu ya, yang menyatakan bahwa jika peraturan ataupun masukan yang tidak sesuai dengan mohon maaf keinginan para pemangku atau stakeholder itu biasanya susah untuk dijalankan itu, Prof. 2015 kita pernah ketemu dengan teman-teman, mohon maaf saya sebutkan di Bali, itu yang mereka itu juara lomba atau menciptakan makanan nutrisi untuk sapi. Mohon maaf itu ini kaitannya sebenarnya rasis ya. Beliau itu Muslim, tapi beliau juara dan kemudian tidak diakui oleh pemerintahannya. Ketika kita bertanya kenapa? Ya karena saya Muslim, Pak. Jadi apa yang saya dapatkan nggak akan diakui oleh pemerintah sini. Mohon maaf ini mungkin rasis ya, Prof. Ya. Itu kemudian kadang-kadang juga ada mandatorinya saja. Kadang-kadang susahnya minta ampun. Kalau kita lihat, Prof, di mohon maaf apa namanya? Kalau sekarang itu namanya di Kemendikbud itu ada pusat pembiayaan. Itu kan mereka setiap tahun menggelontorkan dana program Indonesia Pintar yang triliunan. Sementara bank yang ditunjuk sebagai penyalur itu susahnya minta ampun ketika siswa mau melakukan pencairan, terutama di daerah-daerah yang eh, daerah 3T gitu ya. Dengan persyaratan sebenarnya tidak susah bagi mereka bank, tapi bagi siapa? Bagi siswa kan sangat susah. Nah, itu ada mandatorinya, ada surat edarannya saja sangat eh, diabaikan dan tidak dilakukan sehingga mereka itu tidak jadi mencairkan dana itu dan ke akhirnya dana itu dikembalikan kepada negara. Itu yang ke berapa itu pertanyaan ke berapa? Yang ketiganya ada titipan dari teman-teman dah ataupun titipan dari saya pribadi, Bro. Yang academic writing, Bro. Saya mungkin salah satu mahasiswa yang gagal memahami perintah, Prof. Dan mohon maaf memang belum mengerjakan karena baru landing semalam dari Saudi dan tidak bawa laptop. Mudah-mudahan nanti malam bisa terkejar. Dari perintah yang Prof berikan itu, kami itu diminta untuk saya itu memahaminya. Kita diminta untuk bikin policy brief atau naskah akademik, Prof. Pertanyaan terakhir. Atur nuhun, Prof. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dari kasih. Mekah jawabannya banyak. Dari Mekah ini doanya masih makbul, ini doa buat kita semua ini. Masih yang-yangan, Prof. Amin, Ah, amin. Wajahnya berbeda. ya, Amin. aura, 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 Wajah Pak Haji. ya, aura surganya masih anu, Iya. Jadi kuat. pas
pas Nanti perkuliahan bolos yang lagi, Prof. kapan itu di depan Ka'bah itu sambil Masya nungguin sholat Allah. subuh. Karena di sana jam 4, di sini jam 8. Mangga mangga Prof. Ya, menanggapi tadi, kalau di yang pertama itu saya kira statement lah ya, jadi merespon kondisi kita ya, di mana eh, pada kondisi antara antara realita gitu ya, dengan eh, antara harapan dengan kenyataan ya, ada berbeda gitu ya. Harapan itu kan bisa terwujud dari regulasi itu kan sebutnya harapan-harapan. Harusnya begini, begini, dan begitu, begitu. Tapi realitanya tidak sebagus itu. Nah, gap itu eh, bisa terjadi gitu kan karena antara pengambil kebijakan dengan sasaran kebijakannya gapnya cukup tinggi. Nah, sasaran kebijakan itu kan masyarakat gitu. Nah, masyarakat itu sangat tergantung dan terkait uh, dengan tadi ya kesadaran, kemudian dengan tingkat pendidikan, lalu kemudian kaitannya dengan sanksi dan reward gitu. Nah, di masyarakat yang sudah tersadarkan dengan baik karena tingkat pendidikannya baik gitu, maka sanksi dan punishment dan reward itu tidak banyak diperlukan, walaupun itu sebagai daya dukung saja. Tapi bagi masyarakat yang memiliki kesadaran rendah dan pendidikan yang tidak memadai, maka sanksi dan reward itu menjadi utama akhirnya, ya menjadi utama. Contoh sederhana misalnya, saya lagi-lagi saya contohkan di industri keuangan gitu ya. Di industri keuangan itu eh, tidak ada toleransi atas keterlambatan laporan keuangan. Jadi kalau misalnya setiap bulan itu ditutup harinya pada tanggal 30 begitu, maka tanggal 30 itu mau istilah lembur, mau nggak tidur dan seterusnya, hari itu harus terkirimkan laporan keuangannya gitu. Kalau tidak, selisih hari aja 1 hari itu 1 juta itu, ya 1 juta. Misalnya eh, kita di BPR ya, atau di bank gitu, atau di lembaga asuransi misalnya, kita teledor gitu, nggak mengirimkan laporan, selisih 1 hari, hari berikutnya 1 juta sudah kita harus bayar itu. Itu akhirnya apa? Akhirnya semuanya akan uh, memperbaiki diri, kemudian menyiapkan sistem agar sistemnya real time, kemudian apa namanya kapasitas para operatornya juga harus dididik, harus dilatih, ya karena sebagus apapun sistem kalau kemudian operatornya tidak memiliki kapasitas juga akan bisa berfungsi dengan baik, begitu. Nah, karena dipaksa begitu, akhirnya ada perbaikan, gitu ya, ada perbaikan, dan kemudian muncul suatu perubahan, gitu. Nah, di dalam dunia pendidikan juga sama, gitu. Kalau kita hanya mengandalkan pada kesukarelaan, gitu, ya mungkin bisa berubah, tapi lama, gitu ya, lama. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya tadi harus ada punishment dan reward. Kalau dia tepat waktu, dia bisa patuh, kasih apresiasi, itu ya, kasih apresiasi. Kalau tidak patuh, ya harus bayar denda, itu. Nah, itu memaksa untuk masyarakat, biasanya masyarakat yang sedang berkembang, ya belum menjadi masyarakat yang berada dalam suatu peradaban yang tinggi gitu. Nah, itu kondisi kita seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, eh, yang kedua apa tadi ya Mas Puji ya? Lupa saya nggak nyatet. Tentang ini Prof, tentang apa namanya naskah akademik. Soalnya Oh tugas, tugas, kawan tugas. ya, soalnya Atau gini Prof. promosi. Naskah A- akademik eh, atau policy brief nih, Bro? soalnya gini Masih Prof, brief. ada kawan-kawan kami kan kami berbeda ijtihad tentang tugas yang Prof Lihat. kasih. Dapat Yang pahala pertama, semuanya, dapat pahala. Ikhtilaf ulama ini, Bro. ya ya, Semuanya ada berpahala. ada template yang Prof kasih itu diawali dengan pendahuluan, latar belakang masalah, pembahasan dan sebagainya. Latar pendahuluan 500 sampai 750 kata itu ke template yang Prof kasih.
Tapi contoh yang diberikan adalah naskah Bab. akademik yang di dalamnya punya bab. Nah, disitulah terjadi perdebatan kami. Kalau saya Weh, berpendapat waduh. kepada kawan-kawan, kita tidak punya bab. Soalnya template-nya sudah ada. Jadi kawan-kawan mengatakan bahwa ada bab. Buktinya di bawah itu naskah akademik yang dikirim itu punya bab. Nah, jadi disitulah perdebatan kami, Prof. Waduh, berdebat Kalau nggak berdebat. Mungkin makanya mungkin tadi bisa kayak ditengahin gitu. kami lah hari ini. Ya, Makanya terima kalau kasih. Waduh. kalau baca di perintahnya tugas itu buatkan policy brief. Oh, Betul, apa betul, Prof? betul, betul, betul. Jadi kalau izin ya, kalau membaca perintah kayaknya harus diurut dari atas. Maka itu Di Prof. atas. Kalau dipotong di tengah jalan biasanya sudah berubah ya, sudah Ah, berubah. betul. Pemahamannya sudah berubah gitu. Itu kan kalau mungkin Mas Puji bacanya nggak sempat apa namanya men-scroll sampai ke atas. Jadi langsung lihatnya contohnya kok naskah akademik gitu ya. Ya, Itu contoh naskah akademik. Nah, sebetulnya itu kan saya membantu. Silahkan pilih naskah akademik apa saja karena di dalam suatu policy brief itu diawali dengan naskah akademik gitu ya. Jadi gimana kita bisa membuat policy brief atau policy note ya atau policy paper kalau kita nggak punya naskah akademik gitu. betul Prof. Kan itu pekerjaan yang tidak mudah gitu, Ya, butuh mudah waktu sekali. yang gitu. Nah, itu kan kenapa saya kirim contoh-contoh itu silakan dipakai gitu ya. Itu naskah akademik. Lalu kemudian nyontoh dari situ aja tapi dikonversi dengan menggunakan sistematika policy brief gitu ya. Oke, clear Sehingga berarti. kita bisa ya Berarti Baju simple Frijal benar nih Baju sebetulnya ya Frijal. simple aja gitu. Ya. Nah, ketika kita apa namanya menggunakan naskah akademik itu untuk membuat policy brief atau policy paper itu, kita punya pengalaman spiritual gitu. Ketika kita ngetik itu, kita jadi tahu, oh ini bedanya di sini gitu. Tapi kalau kita nggak nggak baca naskah akademiknya, kemudian kita nggak bekerja, ya kita nggak punya pengalaman spiritual gitu. Ya, betul betul Prof. Atau misalnya suruh orang ini kerjakan ya, lalu ini kita nggak punya pengalaman spiritual gitu. Ya mungkin selesai juga tugasnya gitu ya, tapi kita nggak ada bekasnya gitu di kepala kita. Ganti lagi. Ah, ya, ya. Prof, Tidak Pertanyaan terakhir merasakan. Prof. Prof. Dari saya Prof. Ya silakan. Weh, Selain naskah akademik, boleh tidak kalau kita ngambilnya dari seperti seperti tadi yang kita sebutkan, contoh tentang Permendikbud tahun 2023 nomor 48 tentang itu tadi. ya. Boleh nggak kalau kita bikin policy briefnya dari Permendikbud atau PP, bukan hanya dari naskah akademik? Izin. Boleh, boleh, Oke, boleh. siap, Bro. Ya boleh kan itu alat bantu kita untuk memudahkan. Sebetulnya kan output dari tugas ini adalah kita pertama memahami tentang sistematikanya, gitu ya. Kemudian alur pemikirannya dari mulai apa, lalu kemudian prosesnya seperti apa, dan kemudian ujungnya di mana, gitu. Tahu tuh ketika kita menyelesaikan itu. Nah, cuma untuk mendapatkan topik, kemudian mendapatkan argumentasi, mendapatkan bahan-bahan, itu kan kalau kita lakukan beneran kan butuh waktu yang sangat panjang gitu. Betul, betul, Ya, Bro. effortnya sangat luar biasa. Nah, silakan gunakan bahan yang sudah ada gitu untuk mensimplifikasi, menyederhanakan gitu, memudahkan. Baik, baik. Tapi ujungnya, outputnya, message-nya dan mention-nya adalah message-nya adalah bahwa kita punya pengalaman menyusun policy paper. Itu pesannya di situ, ya. Baik, memo Uh, kebijakan, Prof ya. ya, jadi kita ketika kita ngetik itulah saya nggak akan melihat panjang pendeknya. Terus terang saya nggak Ya, lihat. Tapi yang saya harapkan punya pengalaman menyusun itu, gitu Iya, ya. iya, iya, ya, iya. Itu harapan Iya, saya, iya, ya. 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 Prof. Bisa, bisa. Sebetulnya, mohon maaf ya, bisa bisa aja googling ketemu kemudian dikonversi jadi apa? Jadi doc, ya mungkin bisa aja, ya. Ya, ya. Tapi kita nggak punya pengalaman tadi ya, pengalaman spiritual. Apa Iya, iya. namanya? Proses learningnya tidak ada. Ya, betul, Prof. Hmm. Itu sih harapan Siap, dari siap, siap, saya. Prof. Jadi Nama Baju malam ini Frijal. kita bergadang. Baju Frijal. Baju Luar Frijal biasa, benar Prof, nih. itu, Prof.
Ya, ini memang Oh, dari kemarin ini terjadi istilah itu, Prof. Ketika ada yang iya, ngirim di grup, Prof. saya bilang ini naskah akademik, tapi perintahnya yang saya pahami adalah policy brief. Cuman Ya, nggak sempat bertanya, belum Prof, sempat saya bertanya. sudah terlanjur bikin naskah akademik, Prof. Perbab, Prof, tuh, Prof. Woi. Tetapi Eh, ini revisi, saya mau revisi. bertanya awam aja nih, Prof. Mhm. Revisi, ya, Policy brief revisi. itu seperti apa sih? Gitu, Prof. ya, ya. Nanti kalau nggak salah sudah sempat saya share juga contohnya ya, Ya, pernah ada itu, Prof. seperti brief gitu. Ya, ya. Ya, Ada. nanti bisa dilihat contohnya. Lebih simpel Oke, karena biasanya tidak lebih dari 10 halaman. Iya, Ya, iya, Prof, betul. ya. betul, Karena Prof. tinggal Eh, memberikan intisari dari naskah akademik aja sih. Ya, Aduh. ya, eh, Prof, izin Prof. Selamat Pak Memang Juprijal. ya bukan. Ini kan Prof tadi katakan kita sampai jam 15 kalau nggak salah. ya. Tapi sebenarnya saya masih punya unek-unek sebenarnya. Jadi apakah ada waktu Waduh, sebentar jangan. aja, Prof? Silakan, silakan. Boleh. Untuk Sampai Ansel kita selesai, sampai kasih selesai. kesempatan. Unek-unek yang baik-baik ya. Eh, ada dua sebenarnya, Prof. Yang pertama saya balik lagi ke topik awal kita tentang uji coba model dari Prof. Jadi memang saya ada rencana mau menulis penelitian tentang statement saya begini, Prof. Pendidik ini statement awal, pendidikan sekarang bagi anak disabilitas itu sebenarnya bukan pendidikan inklusif, tetapi lebih kepada pendidikan eksklusif. Kenapa? Yang disabilitas dia punya sekolah sendiri, yang sehat dalam arti kata normal itu punya sekolah sendiri. Itu bagi saya menganggap bahwa inilah sebenarnya praktik pendidikan eksklusif. Jadi saya punya tulisan pengembangan model. Ini saya pas kali tadi dengan Prof tema hari ini punya ini bahwa saya juga berkeinginan bahwa dalam satu sekolah itu tidak boleh dipisahkan. Jadi dihilangkan SLB misalnya. Itu dihilangkan. Jadi sekolah sekolah SD ya SD di dalamnya anak normal, anak yang disabilitas, ataupun disabilitas. Jadi di dalamnya baru nanti ada pengembangan model inovasi pembelajaran, termasuk nanti menyediakan guru-guru yang apa namanya ya, saya tidak familiar tentang itu. Misalnya ada Oke, ahli Kak. gerak bahasa biar mudah dipahami oleh anak disabilitas. Eh, Seperti itulah model yang ingin saya kembangkan, Prof. Jadi ta- pertanyaannya adalah eh, itu kan baru, Prof. Maksudnya kita menerapkan model baru di sekolah yang ada di Aceh. Kira-kira eh, bagaimana model yang kita terapkan? Apakah kita mendatangkan guru yang paham terhadap itu dalam sekolah dengan mendatangkan siswa yang disabilitas tadi kita tarik ke sekolah normal dulu, barang seminggu, baru kita lihat perkembangannya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut dengan mix method tadi, Prof. Jadi yang pertama kan kita diawali, saya tadi mengawali dengan pertanyaan Ustadz Nasihin. Mana duluan? Prof menjawab bahwa kualitatif duluan. Jadi dalam kita membuat penelitian kualitatif, di situ kan ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menarik data di dalam wawancara, pasti kita kan harus membuat coding dulu, Prof. Jadi supaya kita tahu mana konseptualnya, mana nanti akan melahirkan novelty. Jadi artinya apa? Pertanyaannya adalah apakah dibutuhkan coding dalam sistem ataupun dalam metodologi mixed method. Tapi kalau kualitatif memang wajib itu. Tapi kalau mixed method, apakah diperlukan coding juga, Prof? Itu pertanyaan kedua. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Ya, makasih Bang Juf. Ini Unek-unek. saya kira pertanyaannya bisa panjang nih ya kalau dijawab Waduh. semuanya. Saya akan jawab singkat saja ya. Ya. Yang pertama, dari pertanyaan yang pertama tadi, eh, kira-kira yang lebih eh, yang lebih make sense apakah pendidikan inklusif atau eksklusif, misalnya gitu ya, untuk masyarakat penyandang disabilitas gitu. Nah, silakan i-
dikaji, silakan dikaji. Saya nggak bisa mengatakan ini salah dan ini benar, ya. Masing-masing memiliki rasionalitas dan memiliki alasan sendiri-sendiri, gitu ya. Nanti tinggal kita kuatkan saja di dalam dasar-dasar prinsip-prinsip dan tentunya bicara tentang equality, bicara tentang fairness, bicara tentang justice, gitu ya. Apakah yang disabilitas itu harus dipisahkan, gitu ya? Bicara tentang kesetaraan, bicara tentang keadilan, ataukah uh, mereka bisa bersama-sama dengan kita yang normal, tapi karena ada fungsi yang tidak berjalan, misalnya fungsi pendengaran, maka butuh alat pendengar, gitu ya. Maka butuh teknologi untuk bisa menangkap itu. Nah, disitulah kemudian ada teknologi asertif namanya, yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat disabilitas bisa bergabung dengan kita dengan alat bantu itu. Nah, itu yang disebut dengan inklusif gitu. Jadi tidak memisahkan. Kenapa inklusif? Karena mereka bisa bersama-sama dengan kita, gitu ya, dengan yang normal itu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, eh, ketika menggunakan mixed method, apakah butuh coding? Ya, saya katakan kualitatif maupun kuantitatif itu harus ada codingnya, gitu. Karena kalau tidak ada coding, maka telusurnya sulit. Apalagi nanti kalau misalnya menggunakan alat bantu in vivo atau alat bantu misalnya Altis misalnya, itu susah kalau nggak ada coding gitu. Jadi memang sejak awal kita menggunakan coding, termasuk pada saat mewawancarai, ya mewawancarai itu coding juga. Saya kira jawaban ringkasnya seperti itu ya, lanjut ya. Ya, makasih. Makasih. Baik, sudah masuk waktu asar nih di tempat saya. Pas Waktunya kan semakin azan. Pas, makasih Prof. Prof. Pas. Azan, Prof. Masih, Prof. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata, ada yang kurang berkenan. Ini kaum Hawa gak ada yang bertanya ya hari ini ya. Kayaknya terus sekali ya. Pada nitip Lagi puasa, pertanyaan, Prof. Prof. Prof nanti boleh ya WA-an Prof. Konsul dikit Siap, Prof. Woi. siap. Ya, Dengan senang hati. Terima kasih. Ya, Prof. Ya, Siap, boleh Prof. kita tutup dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an bihamdika. la La ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum minkum. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Sehat Terima selalu, kasih, Prof. terima kasih, Baik, terima Masih, ya. Prof. kasih. Selamat Kita datang lanjut Pak Haji diskusi Pak Budi. Yub.